Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dengan NIM 220222033 kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Umar Jongge SSOS MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Jadi langsung saja saya akan membahas tentang analisis kepemimpinan di kantor Camat Sinjai Utara. Kepemimpinan di kantor Camat Sinjai Utara memegang peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan, mengarahkan program pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Camat harus mampu memimpin dan mengoordinasi pegawai, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi, dan dinamika sosial politik masyarakat. Analisis ini mencangkup gaya kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, tantangan yang dihadapi, serta hubungan dengan masyarakat. Tujuannya adalah memahami kualitas kepemimpinan, faktor keberhasilan, dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelayanan di tingkat kecamatan. Camat Sinjai Utara dikenal memiliki gaya kepemimpinan situasional, yang artinya ia mampu menyesuaikan pendekatannya berdasarkan situasi dan kebutuhan. Dalam hal pengambilan keputusan cepat, misalnya, ia sering menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, terutama untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Namun, ketika melibatkan perangkat lurah dan masyarakat dalam musyawarah pembangunan, ia lebih memilih pendekatan demokratis, memberikan ruang bagi pihak untuk berkontribusi. Analisis masalah perencanaan. Penyusunan rencana pembangunan tingkat kecamatan itu dimulai dari bawah, ada namanya musyawarah lingkungan, dan itu perencanaan disusun setiap tahunnya. Musyawarah lingkungan terus selesai musyawarah lingkungan itu naik di tingkat kelurahan, musyawarah lingkungan, semua aspirasi dari lingkungan dimusyawarahkan di kelurahan, selesai di tingkat kelurahan, musyawarah di tingkat kecamatan. Analisis masalah pengorganisasian. Jadi untuk tentu koordinasi sangat penting antara teman-teman kantor kecamatan dengan perangkat yang ada di kelurahan untuk menyamakan konsepsi pelayanan penting, karena pelayanan sekarang ada di kelurahan langsung ke dinas perizinan dan ada masih diproses di kelurahan ke kantor camat. Tentu koordinasi ke pengorganisasian, fasilitasi, tentu diutamakan kelancaran tugas-tugas kelurahan dan tugas kecamatan butuh pelayanan masyarakat. Analisis masalah pelaksanaan. Jadi pada musrenbang tingkat kecamatan itu kita bahas semua usulan program kegiatan. Itu memastikan skala prioritas. Tentu kita perintah kecamatan menyampaikan kepada pekerja-pekerja teknis tingkat kabupaten untuk bagaimana memastikannya. Tentukan berhubungan dengan finansial yang ada anggarannya. Tidak semua kita usulkan akan realisasi tahun kedepannya. Pasti akan disusun berdasarkan prioritas yang menentukan sekali lagi pemerintah kabupaten melalui pekerja teknis dari Kabupaten Sinjai Utara. Jadi kuncinya pengordinasian antara kecemasan pemerintahan bekerja teknis yang ada di Kabupaten Sinjai. Analisis masalah pengendalian pemerintah kecamatan selaku koordinator pemerintahan di kecamatan atau perpanjangan tangan Bupati Sinjai Utara. Tentu bekerja sama dengan 6 lurah di wilayah Kabupaten Sinjai. Karena kecamatan koordinator pemerintah, mitra kerjanya antara lain instansi tingkat kecamatan Sinjai Utara dan Ramil Kapolsek, instansi tingkat kecamatan seperti Puskesmas, Balai Nipa, Balai Penyeluruh KB, Balai Penyeluruh Pertanian Kecamatan Sinjai Utara.
merupakan semua pelaksanaan di tingkat kecamatan. Bagaimana Pak Camat terus mengontrol pembangunan di tingkat kecamatan melalui apa yang tertuang dalam DPA Kecamatan. Dokumen penggunaan kecamatan telah disahkan oleh pemerintah kabupaten. Analisis penganggaran penyusunan anggaran di Kecamatan Senjaya Utara itu ada acara setiap tahunnya. Acara penyusunan anggaran setiap tahun kita menerima pagu anggaran dari TPAI Kabupaten Senjaya Utara. Jadi kita menyusul pelayanan sesuai dengan nominal anggaran diberikan kepada kita. Bagaimana agar supaya anggaran bisa efektif kembali lagi melaksanakan kegiatan yang dianggap prioritas, karena tidak semua bisa terpenuhi dengan anggaran yang ada. Prioritas yang mana yang kita dahulukan, ya kita niatkan yang kegiatan penting dan prioritas. Dalam mengontrol penggunaan dana secara efektif tertuang di dalam BPA, kita harus mengikuti sesuai dengan rincian-rincian ke dalam penggunaan anggaran. Analisis masalah pelaporan. Laporan tanggung jawab pemerintah kecamatan sekarang melalui aplikasi dan disampaikan kepada masyarakat oleh Pak Camat. Ketika kita melaksanakan kegiatan rapat pertemuan melalui kegiatan, Bapak Camat bisa menyampaikan ke masyarakat, kepada kita semua, bagaimana pertanggungjawaban pembangunan yang ada di kecamatan. Selain memang secara formal pemerintah kecamatan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pemerintah atau terhadap Bupati Kabupaten Senjaya. Analisis masalah evaluasi. Bapak Camat mengevaluasi program-program dari pembangunan di tingkat kecamatan. Tentu melalui dengan kegiatan-kegiatan diperuntukkan memang mengevaluasi kegiatan. Misalnya melakukan evaluasi dalam bentuk pertemuan per tribulan, baik dari segi faid untuk bidang kesehatan, ekonomi, keamanan, dan pelayanan. Jadi kita mengadakan pertemuan atau rapat untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang belum berjalan dan hal-hal apa saja yang perlu kita bicarakan. Ketika terjadi masalah, kita bicarakan solusinya seperti apa. Kesimpulan, kepemimpinan di kantor Camat Senjaya Utara memegang peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan, mengarahkan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Camat harus mampu memimpin dan mengordinasi pegawai, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi, dan dinamika sosial politik masyarakat. Analisis ini mencangkup gaya kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, tantangan yang dihadapi, serta hubungan dengan masyarakat. Tujuannya adalah memahami kualitas kepemimpinan, faktor keberhasilan dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelayanan di tingkat kecamatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.